Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Ketimbang di Arsenal, Dani Ceballos pilih pulang ke Spanyol. Sosok Dani Ceballos diberitakan tidak akan berada di skuad Arsenal lagi. Sang gelandang sudah memutuskan untuk kembali ke Spanyol musim depan. Estadio Deportivo mengabarkan bahwa Ceballos punya alasan mengapa ia memutuskan menolak pinangan Arsenal. Ia merasa tidak akan menjadi pemain utama di skuad The Gunners. Pasalnya, Arteta beberapa waktu yang lalu lebih suka memainkan Mesut Ozil di pos gelandang serangnya. Menurut laporan tersebut, Ceballos kembali ke Spanyol bukan untuk memperkuat Real Madrid, melainkan memperkuat Real Betis. Tim asal Andalusia itu diberitakan masih tertarik pada sosok Ceballos. Mereka menilai sang gelandang bisa menjadi sosok yang diandalkan di lini tengah mereka. Pelatih Real Betis, Joao Sicilia, diberitakan siap memberikan garansi bermain sehingga ia memutuskan untuk kembali ke klub masa kecilnya itu. Terinfeksi COVID-19, Rustu Rekber dikabarkan kritis. Mantan kiper Barcelona, Rustu Rekber, dikabarkan kian menurun kondisinya usai dikonfirmasi terinfeksi COVID-19. Laporan di Turki menyebutkan ia kini kritis. Rekber dinyatakan positif terinfeksi virus corona pada Senin kemarin. Istrinya Isil saat itu menyatakan kondisi sang suami mengkhawatirkan karena gejala-gejalanya muncul dengan sangat cepat. Nah, pada hari Selasa, sejumlah laporan media Turki menyebut kalau ex penjaga gawang tim nasional Turki itu jatuh ke kondisi kritis sebagaimana dikutip Marca. Dalam laporan yang sama pula disebutkan bahwa Rekber ternyata tertular oleh sang istri. Namun Isil sebelumnya sudah mengklaim kalau dirinya dinyatakan negatif lewat tes. Saul Niguez jadi prioritas transfer Manchester United. Klub Premier League Manchester United mulai menyusun rencana transfer mereka. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan sudah menetapkan sosok Saul Niguez sebagai buruan transfer utama mereka di musim panas nanti. The Express melansir bahwa Solskjaer ngebet mendatangkan Saul karena ia dinilai cocok dengan kebutuhan tim MU saat ini. Gaya bermain gelandang timnas Spanyol itu diberitakan sangat kompatibel dengan Bruno Fernandes. Saul bisa membantu Fernandes untuk bergerak lebih bebas di lini serang MU berkat akurasi umpan dan juga visi permainannya. Namun United masih mengalami kendala untuk menebus Saul dari Atletico Madrid. Gelandang 26 tahun itu terikat kontrak jangka panjang di Wanda Metropolitano. Kontraknya itu baru berakhir di tahun 2026 dan ia memiliki klausul rilis sebesar 135 juta pound sterling. Untuk itu United masih akan mencari akal untuk melobi Atletico agar bisa melepaskan sang gelandang dengan harga yang lebih murah. Musim depan nomor punggung 7 MU kembali dikenakan Cristiano Ronaldo. Manchester United diberitakan akan melakukan sebuah manuver transfer mengejutkan. Mereka berencana untuk memulangkan Cristiano Ronaldo ke Old Trafford. Il Messaggero mengklaim bahwa Juventus saat ini tengah mempertimbangkan untuk melepaskan Ronaldo di bursa transfer yang akan datang. Si nyonya tua mengalami kesulitan untuk memenuhi tuntutan finansial Ronaldo yang sangat besar, terutama karena krisis COVID-19 membuat pemasukan mereka menurun drastis. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United mengetahui situasi Ronaldo di Juventus tersebut dan mereka bersiap-siap untuk memulangkan sang pemain ke Old Trafford. CR7 diyakini bakal sangat krusial untuk MU karena kepemimpinan serta etos kerjanya yang sangat baik. Selain itu, Ronaldo juga diharapkan bisa menjadi teladan yang bagus untuk para penyerang muda MU dan menjadi mentor mereka untuk beberapa tahun ke depan. Laporan itu juga mengklaim bahwa Manchester United sudah mempersiapkan segalanya agar Ronaldo menjadi bagian dari tim mereka lagi musim depan. Mereka disebut mengosongkan nomor punggung 7 musim depan agar dikenakan pesepak bola asal Portugal tersebut.
Leicester City tertarik datangkan Philippe Coutinho. Leicester City dikabarkan masuk dalam perburuan untuk mendatangkan gelandang Barcelona Philippe Coutinho. Coutinho kini tengah dalam masa peminjaman di Bayern Munich. Namun klub asal Jerman tersebut tidak berminat untuk mempermanenkan status pemain jebolan Akademi Vasco da Gama itu. Seperti dilansir dari Sport, Liga Premier Inggris menjadi opsi paling realistis bagi mantan bintang Liverpool itu. Leicester menjadi klub terkini yang dikabarkan terpincut Coutinho. Maklum, manajer Brendan Rodgers masih kesengsem dengan pemain asal Brasil tersebut. Rodgers tercatat pernah bekerja sama dengan Coutinho di Liverpool pada periode 2013 sampai 2015. Dia pula yang memboyong sang pemain ke Anfield dari Inter Milan. Adapun Barca diwartakan membandrol Coutinho antara 50 sampai 60 juta pound sterling untuk dilepas pada bursa transfer musim panas terdekat. Chelsea bakal pinjamkan Ziyech ke Ajax Amsterdam. Chelsea dilaporkan setuju untuk meminjamkan Hakim Ziyech kembali ke Ajax Amsterdam hingga akhir musim kompetisi Eredivisie Belanda 2019-2020. Chelsea sudah mencapai kesepakatan dengan Ajax soal Ziyech yang semestinya merapat ke London pada musim panas ini. Chelsea sudah resmi mengikat Ziyech senilai 40 juta euro atau setara 718 miliar rupiah. Dalam klausul kontrak, Ziyech dipastikan bakal merapat pada Juli 2020 mendatang atau pada awal musim depan. Namun karena masalah pandemi COVID-19, beberapa liga top Eropa secara resmi ditangguhkan dan kemungkinan kompetisi akan kembali bergulir pada awal Juni mendatang. Alhasil Ziyech dapat dipinjamkan selama beberapa bulan dengan izin dari Chelsea, Ajax, dan sang pemain. Penyelenggara Liga Inggris siapkan skema gelar juara untuk Liverpool. Liverpool tinggal selangkah lagi untuk meraih gelar juara Liga Inggris musim ini. Skuad besutan Jurgen Klopp hanya membutuhkan 2 kemenangan lagi untuk mengunci gelar juara yang telah mereka tunggu-tunggu sejak lama. Melansir dari laman The Sun, para petinggi Liga Inggris dikabarkan telah mewaspadai ancaman COVID-19. Mereka berniat mempercepat presentasi trofi untuk Liverpool. Skuad Merseyside sejatinya bisa merayakan gelar juara saat menjamu Crystal Palace pada laga berikutnya. Inilah rencana rahasia yang dimaksud. Meski belum ada kesepakatan formal, kabarnya para petinggi sudah berniat membawa trofi Liga Inggris ke Anfield saat The Reds menjamu Palace. Namun penyelenggara Liga Inggris berpotensi melanjutkan kompetisi musim ini tanpa disaksikan penonton secara langsung di stadion. Dengan kondisi tersebut, Liverpool kemungkinan besar bakal merayakan gelar juara tanpa pendukung mereka di Anfield. La Liga terancam berhenti total bila tak dapat izin sampai akhir Juni. Kompetisi La Liga belum dapat kepastian kapan mereka akan melanjutkan pertandingan sisa musim ini. Namun muncul wacana potensi Liga Spanyol 2019-2020 dibatalkan apabila sampai akhir Juni nanti tak dapat izin dari pemerintah Spanyol. Seperti dilansir Marca, nyaris semua klub Liga Spanyol mesti bersiap menghadapi masalah finansial apabila kompetisi benar-benar dibatalkan. Salah satu presiden klub Liga Spanyol khawatir kehancuran sejumlah klub. La Liga sepertinya hanya akan kembali dilanjutkan apabila kondisi di negara itu tidak ada lagi gangguan yang disebabkan COVID-19. Jika itu yang terjadi, maka klub harus bersiap dengan dampaknya yang besar. Penundaan Bundesliga diperpanjang hingga 30 April 2020. Klub-klub Bundesliga 1 dan 2 sepakat untuk memperpanjang masa tunda kompetisi hingga 30 April 2020. Hal ini menyusul pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan penurunan. Sebanyak 36 klub di 2 kasta tertinggi Liga Jerman kemungkinan besar akan melanjutkan sisa musim 2019-2020 dengan status tanpa penonton. Operator Bundesliga telah mengumumkan bahwa tenaga medis yang bertugas di Jerman berupaya memastikan kesehatan pemain dan staf dalam kondisi prima ketika kompetisi dilanjutkan kembali. Lebih jauh, Bundesliga juga berkomitmen untuk menyelesaikan kompetisi pada 30 Juni. Oleh karena itu, besar kemungkinan pertandingan bakal digelar tanpa penonton. Presiden Belarusia belum larang sepak bola meski ada pandemi.
Liga Primer Belarusia mungkin menjadi satu-satunya kompetisi sepak bola yang masih berjalan sampai saat ini di tengah pandemi COVID-19. Meski banyak sendi kehidupan yang berhenti di dunia akibat pandemi ini, Belarusia justru masih belum menganggap situasi sekarang ini mengkhawatirkan. Bahkan Presiden Alexander Lukashenko menegaskan tidak ada virus di negaranya. Liga Primer Belarusia sampai akhir pekan kemarin tetap berjalan normal dengan kehadiran penonton dan akan memasuki pekan ketiga pada Jumat 3 April mendatang. Presiden Lukashenko seperti dikutip Sky Sport News, pada Sabtu pekan lalu ambil bagian untuk bermain hoki es dan mendeklarasikan bahwa olahraga adalah antivirus terbaik. Direktur olahraga Lazio ogah Liga Italia 2019-2020 dibatalkan. Direktur olahraga Lazio Iglitare menolak untuk membatalkan sisa pertandingan Liga Italia 2019-2020 akibat pandemi COVID-19. Menurutnya, skenario seperti itu justru akan menjadi bencana bagi seluruh klub di Italia. Musim ini harus diselesaikan, kejuaraan harus berlangsung karena menghormati orang mati dan semua penggemar. Ungkap Tare mengutip dari Gol. Bagi sepak bola Italia, berhenti di sini akan menjadi bencana. Kami akan mencoba mencegah hal ini terjadi dengan seluruh kekuatan kami. Di sepak bola Italia, lebih dari 75% klub membiayai anggaran mereka melalui hak televisi. Jika pendapatan ini tidak ada, maka itu akan runtuh, pungkasnya. Barcelona akan tetap mampu rekrut pemain top. Pandemi COVID-19 berpengaruh besar terhadap keuangan klub tak terkecuali Barcelona. Besarnya dampak pandemi COVID-19 terhadap keuangan klub disebut Bartomeu akan mengubah cara transfer pemain. Menurutnya akan ada lebih banyak pertukaran pemain daripada transfer besar-besaran. Tidak akan ada banyak uang yang terlibat di bursa transfer musim panas ini karena pandemi. Tapi saya memprediksi kita akan banyak melihat banyak pertukaran pemain, ujar Bartomeu kepada Diario Sport. Kendati demikian, Bartomeu percaya Barcelona bakal tetap aktif di bursa transfer dan mampu mendatangkan pemain top. Direktur olahraga Eric Abidal dan wakilnya Ramon Planes masih berusaha membangun tim kuat untuk musim depan, lanjut Bartomeu. Saya tidak bisa menyebut nama, tapi Barca akan mengambil langkah yang kami rasa perlu. Kami menghasilkan uang lebih banyak daripada klub lain di dunia, jadi tentu kami punya kapasitas untuk melakukan perekrutan besar. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!